Halo Sobat Wellness, welcome to another episode of Greater You Podcast. Terima kasih banyak sudah nonton episode kita sebelumnya yang membahas mengenai Access Bars bersama dengan seorang Certified Facilitator dari Access Consciousness di Indonesia, yaitu Kak Hedi Andriani. Nah, untuk podcast kita kali ini di Greater You Podcast ya, kan kemarin kita sudah ngebahas yang namanya mengenai self-consciousness gitu. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai Access Bars ya. Dan kemarin juga Kak Hedi itu sempat mention ada ternyata tools lain mengenai Access Consciousness itu sendiri. Nah, untuk itu kali ini bersama seorang Certified Facilitator dari Access Consciousness Indonesia, Kak Hedi Andriani. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai toolsnya apa saja sih gitu kan. Kan kemarin kita juga sempat bahas ya Kak Hedi ya. Thank you. Kita udah sama-sama ada di sini ya. Kita cerita lagi tentang apa tadi kamu pertanyaannya tentang tools. Dari Access Consciousness ya. Karena di episode sebelumnya kan kita ngebahas Access Bars ya. Kita bahas Access Bars sama sebelumnya lagi kan Kak Hedi sempat mention tuh kalau ternyata Access Consciousness ini toolsnya itu banyak sekali. Salah satunya adalah Access Bars yang kemarin kita bahas mengenai apa itu Access Bars, kemudian efeknya apa. Dan kalau Sobat Wellness ya mungkin ketinggalan bisa nonton atau dengerin dulu episode sebelumnya. Iya, seru juga ngobrolnya kemarin. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita ngomongin toolsnya gitu Kak Hedi. Memang toolsnya itu ada berapa banyak? Sebenarnya banyak sih, banyak banget. Karena itu kan kita di Access Consciousness itu juga ada kelas-kelasnya kan. Kelas dasar itu ya tentang belajar jadi praktisi untuk bisa menjadi praktisi Access Bars. Oke. Gitu. Nah, tapi dalam kelas Access Bars sendiri tools yang paling dasar adalah tentang light and heavy. Light and heavy itu kita setelah Access Bars diharapkan kita itu lebih bisa merasakan jika sesuatu situasi atau suatu kondisi atau tentang seseorang itu light apa heavy. Dan kamu akan lebih diajak untuk lebih berkesadaran untuk bisa merasakan apa sih yang namanya light. Light tuh kayak ringan gitu ya. Pada saat kamu memikirkan sesuatu kayak ringan buat kamu. Itu artinya itu benar untuk dirimu. Tapi pada saat kamu memikirkan sesuatu yang terasa itu heavy atau berat misalnya, gitu. Kayak sering gitu, kayak apa ya, kayak aduh kayak enak banget gitu ya. Kayak males gitu. Itu namanya heavy. Itu adalah salah satu tools yang paling dasar juga untuk ngajarin kita untuk punya awareness sehingga apa sih yang light atau heavy buat kita. Apa sih yang benar atau yang enggak benar untuk kita. Maksudnya enggak benar itu buat kita ya. Kalau heavy ya it's not true for you. Itu berarti kalau misalnya kita ngerasa contoh simple gitu ya Kak Hedi ya. Kayak aduh pengen makan siangnya nih nasi padang deh nanti di kantor gitu. Tapi kok kayaknya males ya, kok berat ya gitu. Kayak berarti ngebayangin itu aja kayaknya kok kayak ada mualnya sedikit misalnya gitu. Terus ternyata pada saat kamu ngebayangin soto ayam kayaknya lebih light deh gitu kan. Ya itu contohnya. Jadi kalau itu kamu dengan kamu punya pikiran seperti itu, kamu jadi kayak punya self awareness. Apa sih yang tubuh kamu lebih perlukan saat ini? Dan mungkin saat ini tubuh kamu belum perlu nasi padang, tubuh kamu lebih perlu soto ayam. Sehingga itu bentuk komunikasi kamu terhadap dirimu. Karena kamu sudah punya awareness yang lebih baik. Gitu. Jadi itu contohnya. Gitu. I see. Dan untuk hal yang lebih besar of course ya kayak misalnya nih, aku mau sekolah apa sih, jurusan apa sih, hukum, apa ekonomi? Mana yang lighter? Itu bisa kamu tanyakan begitu. Atau mungkin ada kerjaan nih, tawaran ini, aku ditawarin kerjaan ini, aku terima apa enggak ya? Which one lighter? Ya, hal seperti tanya itu. Lagi berarti ke diri sendiri. Tanya itu aku sih nggak bilang itu. Kita bisa address pertanyaan itu kalau kita orang beragama, address ke Tuhan, ya kan? Address ke sekitar kita, keliling kita, dan address ke diri kita sendiri. So apa yang terasa pada saat kita ajukan pertanyaan itu? Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti kayak Tuhan, ini ada tawaran pekerjaan nih gitu. Yang A sama yang B. Kira-kira yang mana gitu. Ya gitu. Ya, you can ask that. Atau ya just pokoknya tanya aja. Mana ya kira-kira yang lebih works buat aku. Kerjaannya yang kalau aku masuk situ hidup aku lebih greater kayak gitu.
which one lighter? Oke. Iya masuk apa enggak masuk? Oke. Berarti itulah salah satu toolsnya. Itu toolsnya light heavy. Oke. Terus apalagi nih Kak Hedi yang mungkin bisa di-share ke Sobat Wellness yang lagi dengerin atau lagi nonton? Toolsnya selain light heavy? Ask questions. Ask questions tuh ya itu tadi. Oh turunan bertanya. tadi ya? Turunan Jadi yang bertanya tadi ya? yang tadi tuh. Ya mungkin kebalik kali ya, mestinya salah satu toolsnya ask questions dulu baru light heavy. Cuma tadi karena udah keburu ngomongin itu jadinya itu dulu. Oke, kita bahas tentang ask questions. Jadinya setelah kita di Access Bars diharapkan kan siapapun yang menerima sesi Access Bar itu lebih aware dan lebih intuisinya lebih aktif lah ya. Nah, dengan begitu kamu kayak gimana caranya supaya kamu lebih bisa mengaktifkan itu adalah dengan bertanya. Bertanya itu tadi kamu bisa beraddress itu ke dirimu atau ke Tuhan atau ke semesta ya. Kurang lebih pokoknya kita tetap bertanya untuk apapun. Jadi kayak misalnya itu tadi kayak misalnya mau jurusan kemana, mau berkeputusan apa. Dan tujuan dari pertanyaan itu sebenarnya nggak selalu harus kayak apa ya, nggak selalu harus mengharapkan jawaban gitu ya. Tapi nggak harus right away gitu ya jawabannya right away, ya. tapi dengan kamu bertanya kayak itu membuka awareness kamu untuk membuat kamu jadi tahu kamu mesti ngapain. Jadi mungkin kamu nggak selalu harus dapat jawabannya, tapi dengan kamu bertanya, kamu jadi kayak dapat clue atau kayak dapat petunjuk bahwa aku mesti gimana sih setelah ini. Gitu. Jadi misalnya kamu tanya, aku mestinya aku dapat tawaran kerjaan misalnya gitu kan. Aku mesti kerja di sini apa enggak ya? Apakah ini kerjaan ini baik buat aku apa enggak ya? Kamu cuma bertanya seperti itu. Dan ternyata setelah itu kamu mendapat apa ya, kayak insight gitu bahwa aku get information dulu deh tentang pekerjaan ini, atau aku coba riset deh tentang bosnya kayak gimana sih gitu. Itu kan juga kayak clue kayak gitu bentuk ya. jawaban gitu ya sebenarnya ya. Bentuk jawaban tapi not exactly itu jawabannya sih. Mungkin kamu cuma digiring untuk punya awareness bahwa kamu harus melakukan itu, research atau investigate tentang apa yang akan menjadi pekerjaanmu sehingga itu leads ke jawaban. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kayak membuka ya awareness kamu. Iya, untuk jadi kayak bisa tahu sebetulnya asking question itu juga sebetulnya melatih kita untuk lebih mendengarkan intuisi kita ya. Iya, betul. Tapi kayak kalau kemarin-kemarin sebetulnya intuisi kita sudah memberikan jawaban, tapi kita ignore sehingga kita nggak mendengarkan dan kita tidak melakukan apa yang intuisi kita lakukan sebetulnya. Tapi Kak Hedi, speaking about asking questions gitu ya, pernah nggak sih ada kasus gitu mau tahu yang sebetulnya dia tuh orang ini udah dapet jawabannya, but they ignore. Ya pasti sering, kamu juga pasti sering kan? Ya maksudnya aku merasa tertampar. Kamu juga pasti sering, saya pun juga sering. Tapi ya itu tadi, seberapa kamu willing to be more aware, seberapa kamu choose untuk kamu menjadi orang yang sangat conscious sehingga kamu bisa melihat tanda-tanda seperti itu. Itu adalah sign, itu adalah jawaban, atau itu adalah petunjuk. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak conscious enough, kalau kamu nggak cukup conscious, ya kamu ya itu tadi stresmu banyak, traumamu banyak, takutmu banyak. Bagaimana kamu bisa mendengarkan itu? Yes. Gitu. Jadinya kayak mau dengerin aja nggak bisa lah, wong ketutup sama itu kan emosimu banyak banget gitu. Jadi kayak belum juga didengerin udah takut duluan, belum juga udah diblok dulu ya. Intuisinya muncul udah anxiety duluan. Bagaimana gitu. Jadinya itu adalah cara kamu untuk melepaskan semua itu sehingga kamu lebih bisa mendengarkan your intuition and your awareness. Oke, nice. Tapi memang kalau tadi bisa mengutip beberapa part gitu dari obrolan kita ya, Kak Hedi. Memang jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita itu ya, it could be anything. Bisa apa aja. Right? Betul. Itulah that's why kita juga harus namanya aware. Dan ini juga good question ya, Coy. Maksudnya kamu mengangkat hal yang juga penting. Karena kita juga diajarin untuk boleh nggak sih kita nggak punya judgment atau conclusion tentang apapun yang terjadi ini. Jadi misalnya ada situasi nih, kamu diminta berkeputusan tentang itu, tapi kamu belum udah bikin kesimpulan gitu bahwa misalnya nih, aku pengen punya kebisaan,
lebih selain aku belajar, misalnya kalau kamu mahasiswa atau kamu student gitu ya. Tapi belum kamu sudah decide kalau aku cuma maunya gitar, belajar musik doang gitar. Itu kan conclusion ya, itu kesimpulan. Dan kalau misalnya kamu cukup conscious, kamu boleh loh cuma bertanya begini aja. Apa ya yang bisa contribute untuk hidup aku kalau aku les apa nih, gitu. Alat-alat musik atau gambar atau lukis atau nyanyi. Jadi kayak kamu diajak untuk nggak punya judgment, nggak punya conclusion tentang apapun jawabannya. Let it be. Dan biarkan conscious kamu yang leads kamu untuk which one very suitable you the most. Kayak yang mana yang paling cocok buat kamu. Kalau ternyata les gitar ternyata bukan yang terbaik, malah justru les biola malah jadi yang terbaik, ya kan? Exactly. Seperti itu. Jadinya itulah consciousness itu, maksudnya awareness itulah yang leads kamu kemana, karena ya kita bisa dibilang tubuh kita tuh keren loh. Tubuh kita tuh tahu loh apa sih yang cocok buat kita. Didesain segitunya bagus ya Kak. Sampai seperti itu loh. Jadinya ya bayangkan kalau kamu selalu menjalani hidupmu dengan ikutin hal-hal seperti itu terus. Dan ya the more kamu dapat sesuatu yang enak buat kamu, nyaman buat kamu, kan hidup kamu juga lebih menyenangkan ya. Betul. Hidup kamu akan seperti apa? Bayangin. Kalau kamu enak, satu enak, next enak, next enak. Hidup kamu akan seperti apa? Hidup kamu akan bisa setinggi apa? Itu bisa unlimited loh, infinite. Infinite loh ya? Infinite loh. Nggak segitu doang. Oke. Kak Hedi, lo nih sebagai seorang certified facilitator dari Access Consciousness gitu ya, pasti sudah sering mendapatkan pertanyaan mengenai tools yang tadi kita bahas gitu ya, yaitu asking questions gitu kan. Tadi lo sempat bilang ketika kita bertanya mengenai sebuah pertanyaan gitu kan, itu kan kadang jawabannya nggak langsung right away ada. Jawabannya it could be anything. Kita harus lebih aware dengan sign yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan jawaban, right? Tapi gimana kalau misalnya kita harus make a sudden decision, kayak yang kita harus cepet nih making decisionnya, and then kita asking the question. Untuk mengharapkan jawaban yang cepet, menurut lo ada cara yang pakai light heavy. Pakai light heavy. Jadi kasih pertanyaan bahwa jadi kamu batasi, misalnya ada decision, should I do this atau do that, gitu kan? Which one lighter? Dan itu, sorry to say loh, intuisimu dan awarenessmu tuh paling cuma 10 detik. Oh iya? Iya, come up. Kalau misalnya udah kelamaan lo mikir gitu, yang override udah logika kamu. Jadi intuisi. Jadi pada saat kamu bertanya langsung kamu dengerin. In 10 seconds. Paling banyak 15 detik kali ya. Tapi aku sih overall 10 detik lah. Itu adalah jawaban dari intuisimu. Jadi ya which one lighter. Terus kalau misalnya ragu, kamu tanya lagi. Apakah tepat jika aku melakukan ini? Light apa enggak? Kayak gitu. Jadi it's only 10 seconds. Jadinya jangan lama-lama ya. Nanti kalau misalnya kelamaan soalnya jadinya udah main logika tuh. Logika, udah data, udah ini, udah bias deh tuh. Udah it's not intuition, it's not awareness. Udah kebanyakan soalnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kamu merasa itu lose it, maksudnya udah kayak hilang arah gitu. Tanya lagi aja. Jadi awareness kamu kayak kepanggil lagi, kebuka lagi. So kamu tahu. Karena kadang tuh ya ketika di dunia pekerjaan gitu ya, kadang kan kita dituntut ngambil decision itu kan cepet gitu kan ya Kak Hedi. Nggak tahu mungkin Sobat Wellness juga mungkin ada yang pernah punya pengalaman yang sama seperti saya gitu kan. Ketika dia ditanya mengenai pertanyaan yang cepat dan kita harus making decision, berarti 10 second sampai 15 second ya. Itu intuisi kita yang main. Intuisi kamu ya. Dan kamu bisa kreatif dengan bentuk pertanyaanmu ya. Kayak misalnya nih di Access juga ada pertanyaan. Jika aku lakukan ini, apakah ini akan contribute untuk kerjaanku? Atau jika aku lakukan ini, apakah akan membuat hidup saya lebih greater? Atau jika aku lakukan ini, apakah akan bla bla bla? Kamu bisa create semua pertanyaan itu sesuai dengan kondisinya. Jadi kayak ada juga pertanyaan yang menurut saya aneh, tapi it works. Jadi kayak misalnya nih, saya lagi mau nembak cewek nih misalnya, lagi mau nembak siapalah pacar, someone gitu ya. Kalau aku sama dia
2 tahun apa 5 tahun lagi kira-kira hidup aku seperti apa ya? Kamu boleh menanyakan hal seperti itu. Dan what sense yang kamu rasakan pada saat kamu bertanya itu? Kalau rasanya kayak light, kayak kok seneng ya? Out of nowhere kok gue ngerasa aku seneng ya? Oke, probably dia orang yang tepat buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu pikirin 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kok kayak nggak enak ya? Oke, that could be a sign kalau dia belum tentu cocok buat kamu. Tapi kalau kamu nggak yakin, ask more questions. Atau kamu bisa bertanya, informasi apa ya yang aku perlukan lebih untuk aku bisa exploring dia. Atau aku bisa yakin bahwa dia yang tepat buat aku atau tidak. Itu semua pertanyaan tuh be kreatif dengan pertanyaan. Berarti ya tergantung pilihan pertanyaan yang kita tanyakan gitu ya. The more kamu kreatif dengan pertanyaannya, the more kamu membangkitkan awareness kamu. Dan berarti ini bisa leads to our next tools, which is choices. Akhirnya bisa kan? Bisa juga kan ya Kak Hedi ya. Karena Akhirnya, kalau dari Kak Hedi sempat mention tadi gitu kan, ketika kita harus be kreatif dengan pertanyaan-pertanyaan kita untuk kita bisa menggunakan tools asking questions gitu kan. Berarti kan kita juga harus memilih-milih pertanyaan yang tepat untuk diri kita juga. Iya, right? betul. Kayak jangan sampai kita malah menanyakan pertanyaan yang justru malah jadinya bumerang. Iya, nggak apa-apa. Coba lagi. Kita kan try error ya. Mungkin awal-awal kamu nggak tahu, kamu salah bikin pertanyaan. Iya bisa jadi ya. Lama-lama, aku sih yakin the more you do access bars, the more aku sih yakin kamu juga akan more conscious. The more you conscious, the more kamu kreatif dengan semua questions. Akan begitu kok. Tenang aja, relax aja. Jadi tenang aja. Relax. Jadinya ya apa namanya, dan sadari bahwa akan ada saatnya di mana kamu sangat terbiasa dengan become aware. Karena setiap saat kamu bertanya. Jadi kamu selalu tahu. Jadi kayak cepet aja gitu. Kalau ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ya kayak gitu. Tapi ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kayak tadi itu tentang 5 tahun lagi aku gimana ya kalau sama dia. Itu kan sebenarnya something in the future ya. Iya. Tapi ya itu tadi, energi even itu masih di depan, itu kita udah bisa rasain loh. Kita udah bisa rasain what would be, rasanya seperti apa. Dan that's the magic ya menurut aku dari tools ini, bahwa itu bisa kamu rasakan even though itu masih in the future. Karena it's all energy. Intinya energi ya maksudnya bukan energi yang gimana-gimana ya itu tadi kan balik lagi kata Einstein kan everything is energy, di dunia ini semua itu energi gitu, termasuk rasa, termasuk semua ini yang terjadi partikel-partikel molekul energi ya emang science aja sih. Iya sih. Bukannya tapi kalau dipikir-pikir juga. Bener juga Mbak, ketika kita mengeluarkan energi positif gitu ya kepada teman atau kolega kita atau keluarga, kita eventually akan mendapatkan energi positif juga buat dari diri kita. Mereka. Ya atau mereka change karena kamu. Bener. Atau kadang ketika kita energinya lagi positif nih rasanya, tiba-tiba ada orang datang membawa energi negatif kayak kok jadi gini ya gitu. Ngaruh ya? Ya ngaruh. Berarti apakah ini juga ngaruh terhadap tools si choices ini Mbak, ketika kita mendapati energi lain yang masuk ke sekeliling kita bisa block, kita bisa enggak atau gimana? Choice itu lebih ke tadi kamu yang energi negatif positif. Kalau di akses sih kita nggak pikirin itu energi positif atau negatif. Karena positif negatif itu sangat subjektif ya. Kayak positif dan negatifnya Eco pasti berbeda dengan positif dan negatif energinya aku. Benar. Gitu kan ya. Jadi kita sih akan mengeneralisir there is no such good or bad energy. Gak ada tuh namanya energi positif negatif. Karena somehow mungkin Eco lagi butuh energinya negatifnya saya mungkin. Oh gitu bisa ya Kak? Ya karena definisi negatifnya aku saat ini bisa berubah minggu depan misalnya. Mungkin sekarang negatif tapi dengan perubahan diri saya energi negatif itu ternyata saya perlukan buat aku minggu depan. Atau mungkin menurut saya itu negatif tapi buat kamu enggak. So kita gak pernah bilang gak ada energi baik, gak ada energi jelek. Semua adalah apa sih yang kamu butuhkan gitu. Apa sih energi apa sih yang badan kita sedang yang butuhkan kamu lagi gitu ya? butuhkan apa sih sekarang? Gitu. Dan
itu tadi kita belajar juga untuk namanya receive ya. Receive apapun yang orang beri buat kamu, beri as long as itu light, okay, just receive gitu yang kayak gitu ya. Jadi balik lagi ke sana. Ngebahas tentang choices. Choices jadinya pada saat kamu bertanya, kan open awareness nih. Iya. Kemudian abis open awareness, kemudian there is many things yang kamu pengen lakukan. Kamu kayak dapat clue atau hint untuk melakukan ini, gitu kan? Nah, choices adalah dengan awareness atau informasi ini semua nih, kamu milih apa sih? Nah, itu namanya choice. Jadi kamu setiap kalau diakses tuh malah setiap 10 detik tuh kamu harus milih terus. Abisnya Dari apa? pilihan-pilihan yang ada. Iya. Jadi kan setelah kamu milih ini, kemudian efeknya ini. Pilih lagi. Iya. Setelah ini, pilih lagi. Itu yang membentuk kehidupanmu. Gitu. Karena kamu setiap 10 detik, 15 detik milih. Oke. Dan sadari, milih juga harus dengan apa ya? Keyakinan ya. Milih jangan setengah-setengah. Kalau milih kayak cuman ngasal Iya, gitu cuma ya. ngasal, ntar balik lagi, mundur lagi ke belakang. Iya. Milih lagi, mundur lagi. Karena Kayak- kamu nggak yakin. Berarti kita juga harus aware gitu ya dengan pilihan-pilihan yang ada. Kita juga harus lebih aware lagi dengan efeknya apa kalau kita efeknya pilih apa? ini. Makanya pakai light heavy. Ah. Makanya pakai asking questions. Berarti emang dia tuh satu. What would it takes? Apa yang harus aku lakukan kalau aku do this? Dan apa yang akan terjadi jika aku melakukan ini? Apa? Itu terus. Light Dari situ kan heavy. kamu choose terus kan? Iya. Nah, choice kamu itu yang akan membuat hidupmu jadi berbeda. Oke. Itu akan sharpen your goals. Kamu punya objektif apa, akan ke sana. Tapi Wah. kalau kamu mencela-mencela ya lihat aja hidupmu kayak apa kan. Mencela-mencela juga jadi Iya sih, gak bener jelas juga gitu kan, sih. muter-muter di situ aja. Berarti emang secara nggak langsung kita juga harus lebih fokus gitu kali ya, Kak Hedi ya? Ya fokus sama ya itu tadi, just kamu punya ini ya kayak apa istilahnya ya, stubborn tuh apa ya? Kayak Keras kepala. ngotot apa ya? Apa sih Ngoyo. bahasanya tuh? Bukan ngoyo sih, pokoknya ngoyo kan kayak heavy ya. Pokoknya kamu firm aja gitu, kamu cukup kuat dengan apapun desire kamu gitu. Kamu yakin dengan desire kamu. What if? What if kalau sebetulnya dari sekian banyak choices kita tuh mau semua gitu? Ya nggak apa-apa, boleh kok punya semuanya. Soalnya misalnya nih, Eco punya duit cuma 10 juta misalnya. Gue punya 10 juta, gue pengen liburan ke Labuan Bajo apa ke Bali nih ya gitu. Terus kamu mungkin which one ya lebih contribute buat gue, misalnya mending ke Labuan Bajo apa ke Bali gitu. Bali sih gue. Ntar dulu, that's conclusion. That's conclusion. Itu yang gue bilang tadi, Okay. itu adalah kesimpulan yang lu bahwa lu merasa bahwa gue pengen kenapa harus milih ya, karena gue punya duit cuma 10 juta. Oke. Sekarang boleh nggak? What would it takes? Apa yang mesti aku lakukan ya supaya aku bisa dua-duanya? Pergi ke Bali dulu, Terus ke nyebrang Labuan ke Bajo. Sanur. Ya whatever. Pokoknya what Bisa if loh. jika saya bisa dua-duanya, nggak cuma ini atau ini. Ya kan kita nggak pernah tahu juga apa yang terjadi ya. Kalau misalnya kamu cuma bilang ya karena alasannya gue pilih salah satu karena duitku cuma 10 juta, gue nggak cukup. Dan what if jika once kamu decide untuk kamu pengen dua-duanya, tahu-tahu ada orang yang ngasih kamu job incidentally sehingga kamu bisa pergi ke dua tempat itu. Ya. So you have more money Yes. because you choose untuk memilih kedua-duanya untuk kamu hadirkan ke dalam hidup kamu. Itu Instead bisa, of you choose just one. itu berarti bisa kayak jatuhnya afirmasi ke diri sendiri ya Kak Hedi. Kamu kan cuma nanya, what will it takes ya? Apa yang mesti gue lakukan ya? Energi yang apa aku mesti menjadi? Atau apa yang mesti aku rubah di diriku sekarang? Sehingga aku bisa mendapatkan dua-duanya itu. Oke. You can ask that. Terus kemudian Sebentar saya terapkan ke incidentally- diri saya sendiri dulu, Sobat Wellness. Apa yang harus Gitu. saya lakukan kalau Dia mau, kamu mau pengen apa sih? kalau Ya gitu pengen ya. mah banyak ya Kak Iya, Hedi ya. gitu. Tapi maksudnya boleh nggak sih kita itu namanya kita kayak open possibilities ya. Ya. Jadi do not conclude atau jangan simpulkan kehidupanmu. Oke. Kehidupanmu cuma begini doang atau kamu cuma punya dapat ini doang. What if kita kalau bisa dua-duanya? What would it takes? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Sehingga itu menciptakan kehidupan kamu lebih greater. Karena kita juga maunya kan hidup itu lebih baik lagi, lebih baik lagi, Iya dong, lebih kalau baik kamu lagi. pergi ke dua tempat itu kan kamu pengalaman kamu tambah banyak, kamu Iya. bisa punya experience tambah banyak, kamu bisa Betul, cerita tambah banyak betul, untuk kerjaan betul, kamu betul. relax kayak gitu kan. Mana tahu ya kan. Iya, makanya so Kita- never judge, never conclude.
So just open possibilities. Oke. Dan pada saat kamu selalu berpikir seperti itu setiap saat, kamu akan menerima yang namanya miracles. Oke. Kamu akan lebih sering mendapatkan namanya magic dalam hidup kamu. Kalau misalnya kamu cuma conclusion melulu, ya kamu less likely tidak mudah untuk menerima magic ya atau miracles ya. Karena ya itu tadi, your point of view creates your reality. Nah, itu kuncinya Sobat Wellness. Your point of view create your reality. Jadi intinya jangan sampai cepat menyimpulkan sesuatu, tidak boleh ngejudge sesuatu langsung pada endingnya seperti apa. That's why pilihan-pilihan tadilah yang akhirnya akan leads kepada jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, Kak Hedi, tadi obrolan kita mengenai tools dari Access Consciousness itu kan banyak sekali, apalagi lo sebagai seorang certified facilitator dari Access Consciousness Indonesia gitu ya. Itu pasti banyak sekali orang-orang yang sudah lo tangani gitu kan. Nah, buat Sobat Wellness yang mungkin penasaran siapa aja yang sudah pernah dibars langsung sama Kak Hedi sebagai seorang certified facilitator dari Access Consciousness Indonesia, ini dia. Hai, aku Angga Brodreja, baru aja selesai di bars untuk yang kesekian kalinya. Bars kali ini sangat-sangat penting karena besok saya akan melangsungkan ijab kabul pernikahan. Wow, suatu momen yang penting, yang membahagiakan, tapi secara nggak sadar pasti banyak tekanan, banyak ketegangan, deg-degan. Ditambah lagi malam ini sebelum besok pagi ijab kabul, malam ini masih ada perform untuk manggung. Jadi segala pikiran tuh harus fokus, harus bisa dipilah-pilah mana yang harus dipikirin, harus yang fokus seperti apa. Setelah pengalaman bars sebelumnya cukup berhasil, kali ini saya bawa Mbak Hedi untuk menterapi saya di Hotel Dharma Wangsa. Jadi semoga, dan saya percaya besok insya Allah semua bisa berjalan lancar. Dari malam ini juga semua persiapan berjalan lancar. Tentunya saya akan merasa less stress, lebih fokus, dan bisa menyambut hari bahagia besok dengan baik. Jadi terima kasih Mbak Hedi. Semoga kita bisa terapi selanjutnya lagi. Halo, aku Indah. Agak susah dijelasin tapi mungkin kata-kata yang tepat ya. Kayak lo ngerasa lebih ringan, kayak enteng gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang bikin kita ngerasa ini itu gitu. Mau emosi negatif, mau positif, dan itu asal usulnya dari mana? Kadang-kadang kita nggak aware sama diri kita sendiri gitu loh. Setelah beberapa sesi di sini, amazingnya setelah selesai, buatku baik sekali, baik banget, karena change my perspective of life. Mindsetku yang selama ini aku yakini, ternyata dengan datang ke sini, dengan ngebars, ternyata ada ya mindset, ada ya perspektif baru yang masuk, and it's good. Halo, saya Iwan Sastro. Yang pasti tubuh jadi lebih fresh dan juga lebih ringan, dan ketika saya melakukan aktivitas jadi lebih fokus, lebih banyak ide gitu loh. Jadi kayak lebih semangat aja gitu loh. Pengalaman yang saya rasakan adalah saya jadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapat, terutama di lingkungan saya. Dan satu hal juga yang saya rasakan adalah saya jadi tambah banyak job dalam arti kata kerjaan-kerjaan positif yang membuat saya jadi lebih kreatif dan juga tambah cuan. Hello, my name is Matthew. I'm a yoga and meditation teacher. The first experience actually felt quite okay, tetapi yang baru berasa itu setelah sesi kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi makin ke depan tuh makin berasa light. Dulu aku kesini benernya gara-gara gak bisa tidur. What is very important for me is bars have been reducing a lot of my anxiety, especially ketika tahu kalau misalnya malam itu gak bisa tidur. Jadi kalau misalnya dulu tuh cepat panik,
kayak aduh nggak bisa tidur jam segini, aduh nggak bisa panik, nggak bisa tidur, udah panik. Sekarang tuh udah nggak gitu panik gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa tidur, yaudah I'll just meditate. Jadi I think itu yang paling berkesan. Aku nggak bisa ngomong dari pertama 2 kali ya, karena aku tuh orangnya I'm very committed. When I like to do something, I will do it regularly. Jadi selama almost 2 years now, tuh aku berasa light aja sih, especially in perceiving other people's energies. Apalagi aku orangnya very sensitive ya, aku tuh gampang absorb energi orang, dan aku ngajar yoga sama meditasi, jadi I'm very sensitive in that area. Dan semenjak birth tuh sekarang aku jadi ngerti how to manage this excess energies that I receive from people gitu. Aku Vanessa, sekarang ini kesibukan karyawan swasta. Yang dirasain paling awal itu lebih relax, jadi jauh banget berkurang tense. Terus yang paling kerasa juga tadinya agak susah tidur, terlalu banyak pikiran dan lain-lain, itu di malam yang sama tuh langsung terasa jauh berkurang. Badan juga itu tadinya mungkin tegang, jadi lebih rileks, lebih ringan rasanya. Yang paling berkesan sih di pertama kali banget bars itu tahun 2023. Itu lagi di masa udah jenuh banget sama pekerjaan kantor, karena waktu itu aku di kantor itu udah 7 tahun, hampir 7 tahun, dan entah kenapa susah untuk pindah atau resign. Nah, setelah dari bars itu karena lebih ringan, nggak banyak kekhawatiran atau apapun, padahal aku waktu itu belum punya kerjaan sama sekali. Maksudnya dari setelah resign itu ya aku belum ada pekerjaan gitu. Tapi karena di saat itu aku mikir cuman ya aku pengen merubah aja gitu. Aku pengen merubah, punya keberanian itu. Kemudian nggak berapa lama ternyata setelah resign itu cuman 2 minggu tiba-tiba ada tawaran datang, dan itu jauh lebih bagus dari pekerjaan sebelumnya. Oke, itu dia tuh Kak Hedi, beberapa testimonial dari Sobat Wellness yang udah merasakan atau di bars langsung sama lo nih sebagai seorang certified facilitator access consciousness di Indonesia. Mungkin kalau tadi gue lihat dari videonya itu kan kayak range umurnya berbeda-beda ya. Sebenarnya yang bisa di bars tuh range umurnya dari berapa sampai berapa sih? Siapapun bisa nerima access bars, dari anak kecil, ya tentunya sekecil apa ya, kan ada anak yang nggak bisa diem tuh, ya selama dia bisa enjoy, selama ya ini masalah kenyamanan dia juga sama praktisinya. Kalau memang dia merasa nyaman, dia akan relax, kemudian tidur gitu. Jadinya tidak ada batasan umur. Biasanya sih tapi biasanya sih seringnya ya anak-anak yang 5 tahun ke atas ya. Jadi akses bars saya perhatikan juga bagus buat anak-anak yang ya tahu sendiri ya, anak-anak sekarang tuh masih SD juga kadang-kadang sudah terjadi yang namanya bully, sudah terjadi namanya geng-gengan, sosial media yang membuat mereka jadi takut akan ini akan itu, kekhawatiran ini itu. Nah hal itu kan kalau didiemin aja juga akan jadi nggak bagus ya. Bisa mungkin ngelihat ke prestasi mereka, belajar mereka jadi kayak menurun yang kayak gitu, sehingga diharapkan kalau do access bars itu bisa membantu hal itu. Dia bisa lebih fokus, dia lebih bisa percaya diri, dia lebih kreatif. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Maksudnya bisa terjadi jika melakukan access bars. Terutama untuk anak-anak yang mungkin puberti. Nah, anak-anak puber kan biasanya gitu tuh, yang dia nggak bisa manage angernya, sensian, maksudnya sensitif banget gitu. Nah, hal itu juga amat bisa terbantu dengan melakukan access bars. Sehingga diharapkan dia akan lebih kalem, dia akan bisa lebih rileks, karena kan ya semua yang dipikirin dia tuh kayak lepas, jadi dia bisa lebih, yaitu tadi ujung-ujungnya lebih fokus, lebih tahu tujuannya, lebih percaya diri, lebih kreatif. Ya, karena itu masalahnya juga udah dibuang gitu ya. Iya, jadi itu kalau anak-anak, kalau orang dewasa of course lebih banyak lagi ya. Gitu. Pasti jadinya kita sih handle anak-anak yang memang masalah itu tadi emosional, yang tentang anger management, tentang bully, itu lebih amat bisa membantu. Oh, itu kalau anak kecil ya Mbak ya masalahnya ya. Kalau misalnya dari sisi kita sebagai orang dewasa gitu deh. Kayak tadi mungkin kita sama-sama ngelihat ada Angga
seorang vokalis gitu ya dari Malik and the Essentials. Nah, itu tuh dia ngapain dia di bars tuh minta apa tuh? Kayak dia jadi kepo kan kita nih. Iya, kalau minta apa sih mungkin intinya Angga tahu bahwa Access Bars itu membantu dia untuk lebih rileks menghadapi situasi-situasi yang menurut dia stressful. Dia tahu dengan 2 Access Bars dia bisa lebih cepat berkeputusan. Dengan Access Bars dia juga merasa banyak urusan-urusan yang mungkin sebelumnya terlihat sulit jadi gampang. Ya itu cuma efek ya. Iya. Itu mungkin efeknya untuk dia dengan profesinya dia sebagai artis. I think untuk keseharian kita ya Eco deh misalnya. Eco kan juga punya profesi tentang jadi penyiar kan. Selain itu kamu juga bekerja juga. So bagaimana kamu Access Bars ini bisa berkontribut sehingga kamu bisa lebih kreatif, bisa lebih banyak ide, bisa lebih cepat setiap Eco harus berkeputusan. Ya hal-hal itu semua membantu. Dan selain itu ya macam-macam ya permasalahan hidup apapun lah intinya sama. Ya mungkin agak mirip-mirip kayak psikolog, pergi ke psikolog ya. Kamu bisa punya masalah apapun kok untuk membantu untuk melakukan Access Bars untuk membuat hidup kamu lebih mudah. Intinya gitu ya. Biar lebih mudah, biar kita juga lebih enteng ngejalanin hidup gitu kali ya Kak Hedi ya. I see. Nah, balik lagi nih kalau misalnya ada sobat wellness yang juga ingin merasakan langsung gitu ya Access Bar bersama Kak Hedi selaku Certified Facilitator Access Consciousness, bisa kemana? Oh ya, buat informasi juga, Access Bars tidak harus dilakukan oleh seorang CF ya atau Certified Facilitator ya. Dia bisa dilakukan oleh yang namanya praktisi. Praktisi Access Bars adalah orang yang melakukan sudah mengikuti kelas Access Bars. Kelasnya cuma 1 hari. Dan setelah di situ diajarkan mengenai basically ilmu dasar Access Consciousness itu apa sih? Diajarin tentang awareness juga, dan di situ diajarin tentang how to do Access Bars. Gimana sih caranya untuk jadi praktisi gitu. Itu kelasnya cuma 1 hari, dan setelah itu kamu bisa jadi praktisi. Tapinya ada certain requirement juga untuk sebelum kamu jadi praktisi. Tapinya sehingga Access Bars bisa dilakukan selain facilitator juga oleh praktisi. Gitu. Oke. Jadi nggak harus facilitator yang bisa melakukan itu. Oke. Berarti bisa langsung aja datang ke Asana Wellness Studio. Jadi kalau misalnya sobat wellness mau coba juga di bars sama facilitator atau sama praktisi di sana, bisa aja langsung kepoin social medianya di asana.wellness.studio. Yeah. Terima kasih Kak Hedi. Terima kasih juga sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Ya, oke, terima kasih. Bye. Sobat Wellness, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, dan share semua konten-konten di Greater You Podcast.